Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Gelar Guntara Eskom Mkom, dosen tetap program studi bisnis digital kampus daerah Tasikmalaya, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Bidang keahlian saya adalah teknologi informasi dengan fokusnya di pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Selama ini saya mengajar di Prodi Bisnis Digital UPI Kampus Tasikmalaya. Selama kurang lebih 15 tahun karir, saya berpengalaman mengajar sejumlah mata kuliah seperti algoritma dan pemrograman, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, artificial intelligence, dan lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Artificial Intelligence. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti program studi bisnis digital yang dapat diambil oleh mahasiswa di semester 5. Mata kuliah Artificial Intelligence memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang teori dan implementasi dalam bidang bisnis dengan menggunakan algoritma dan teknik kecerdasan buatan. Sejarah perkembangan kecerdasan buatan dan implementasinya di dunia industri dijelaskan untuk memberikan gambaran apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Beberapa teknik kecerdasan buatan dijabarkan pada perkuliahan ini, diantaranya machine learning, computer vision, deep learning, dan teknik lainnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan ini, perlu dikenalkan ke peserta didik bagaimana rekayasa ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti untuk peramalan, pengelompokan, dan pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan penggunaan dan pemilihan teknik kecerdasan buatan yang sesuai, maka penyelesaian permasalahan dalam bidang bisnis akan dapat segera teratasi dalam tempo yang singkat dan akurasi yang tinggi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar teknologi AI, memahami tahapan-tahapan dalam pengembangan aplikasi berbasis AI, memahami berbagai teknik dan algoritma yang digunakan untuk membangun model AI, dan mengembangkan aplikasi dengan mengimplementasikan model AI Project Lifecycle. Sejumlah materi yang dibahas di mata kuliah ini diantaranya adalah konsep dasar artificial intelligence, jenis-jenis domain teknologi dalam bidang AI, tahapan-tahapan pengembangan proyek aplikasi berbasis AI, serta penjelasan secara rinci dan praktikal mengenai domain AI seperti data science, machine learning, computer vision, natural language processing, dan lainnya. Dalam mata kuliah ini, pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan case method dan team-based project. Metode yang digunakan diantaranya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, demonstrasi, dan penugasan. Penilaian perkuliahan dilakukan terhadap kehadiran aktivitas partisipatif seperti pemecahan kasus, hasil proyek dari tim based project, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, supaya bisa menjalankan aktivitas secara maksimal. Gitu. Termasuk juga dengan perkuliahan hari ini ya, semoga kita maksimal juga di pembelajaran kelas di hari ini. Ya, kita akan memulai ya perkuliahan hari ini. Materinya kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, namun sebelum kita berlanjut ke materi yang akan disampaikan hari ini, mungkin baiknya supaya kita bisa mengingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan minggu lalu, gitu ya, karena penting ya setiap materi yang diberikan di setiap pertemuan itu akan saling berkaitan, gitu, akan tetap kita gunakan, gitu ya, untuk di setiap perkuliahan, di setiap pertemuan-pertemuan, gitu ya. Nah, kalau nggak salah minggu lalu itu kita sudah sampai ke penjelasan mengenai
AI Project Life Cycle, ya, AI Project Life Cycle, di mana di dalam model pengembangan berbasis AI, ya, dalam kita mengembangkan sebuah project yang berbasis AI itu ada tahapan-tahapan, ya, yang perlu kita siapkan, ya, perlu kita lalui, ya, tahapan-tahapan, ya. Nah, itu disebut dengan model AI Project Life Cycle. Mungkin ada di sini yang teman-teman yang bisa bantu saya untuk menyebutkan, ya, sekalian juga mengingatkan kembali begitu, ya, tahapan-tahapan apa saja yang perlu kita lakukan, ya, pada model AI Project Life Cycle. Mungkin ada yang mau bantu saya? Oke, silakan. Berdasarkan materi yang dipelajari sebelumnya, tahapan AI ini ada tahapannya. Yang pertama itu ada upload copy, di mana menggunakan sebuah alat. Lalu selanjutnya ada tahapan validation, yang ketiga masuk sebagai data processing, lalu keempat modeling, dan kelima validation, lalu yang keenam tahapan itu. Oke, excellent, Balia, ya. Tepuk tangan dulu. Ya, betul sekali, ya, apa yang disampaikan oleh Balia itulah tahapan-tahapan yang perlu kita lalui, ya, dalam mengembangkan sebuah project begitu, ya, sebuah aplikasi, ya, yang berbasis AI gitu, ya. Itu dinamakan dengan AI Project Life Cycle gitu. Ada kurang lebih 6 tahapan, ya, yang perlu kita lalui, ya, agar menghasilkan suatu aplikasi atau project berbasis AI, mulai dari problem scoping, ya, sampai ke tahapan yang terakhir itu adalah deployment, ya. Oke, nah itu, ya, itu perlu kita terus ingat, ya, karena itu akan digunakan, ya, di setiap materi yang akan kita bahas. Nah, untuk hari ini, ya, kita akan melanjutkan, ya, sesuai dengan tahapan dari AI life cycle tadi, gitu. Dimana ada tahapan yang ketiga, ya, yaitu tahapan pengembangan modelnya, ya, memodelkan dengan menggunakan suatu teknik atau algoritma, gitu, ya, dengan suatu metode, ya, menghasilkan sebuah model, ya, model untuk knowledge-nya atau pengetahuan dari sebuah agent AI-nya, begitu. Nah, ini ada di tahapan modeling. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi di tahapan ketiga pada project life cycle tadi, yaitu tahapan modeling. Nah, dalam tahapan modeling itu, ya, kita memerlukan sebuah teknik, ya, sebuah metode. Nah, di dalam AI salah satunya, ya, untuk memodelkan itu kita bisa memanfaatkan teknik machine learning, gitu, ya. Jadi machine learning, ya, itu digunakan untuk mengembangkan model di tahapan AI Project Life Cycle tadi. Ya, nah, hari ini kita akan mempelajari machine learning ini, ya, dimana di dalam machine learning itu ada dua jenis, ya, yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu ada supervised learning dan unsupervised learning, ya. Kita akan bahas, ya, mulai dari pengenalan terlebih dahulu mengenai konsep umum, ya, konsep dasar dari machine learning, ya. Machine learning ini ada di mana, begitu, ya, di suatu keilmuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, gitu, ya. Nah, ini di sini. Jadi, kalau kita lihat di diagram ini, ya, di sini di gambar ini, ya, terlihat bahwa posisi machine learning itu ada di dalam, ya, merupakan bagian dari keilmuan atau bidang teknologi AI, begitu, ya. Jadi di dalam AI secara keseluruhan itu ada bagian machine learningnya, gitu, ya, ada bagian machine. Berarti ini kalau kita dijadikan kalau biar mudah mengingatnya, begitu, ya, tidak semua AI itu adalah machine learning, begitu, ya. Sebaliknya,
eh, apa semua machine learning, semua teknik gitu ya. Jika kita membuat sebuah aplikasi atau project yang menggunakan teknik machine learning, itu sudah pasti adalah sebuah AI begitu ya, sebuah AI. Nah, misalkan ada pertanyaan, lantas apa contoh misalkan yang teknologi AI tapi dia bukan machine learning? Ya, mungkin saya bisa memberikan contoh di sebuah pabrik gitu ya, pabrik besar gitu kan, biasanya suka ada mesin, alat-alat mesin otomatis ya. Ya, misalkan salah satunya untuk mensortir gitu ya, mensortir atau untuk memonitoring, mengawasi, menjaga misalkan agar suatu bahan misalkan ya dituangkan ke wadah itu tidak bocor atau tidak lebih ya, tidak luber misalkan gitu ya. Nah, itu kan ada mesin otomatisnya ya untuk menjaga itu atau melakukan proses itu. Nah, itu adalah sebuah AI ya, mesin yang memiliki kecerdasan ya, tetapi bukan machine learning ya, belum berbasiskan machine learning gitu. Karena mesin itu hanya bisa didesain itu awalnya hanya untuk untuk tugas itu saja begitu ya. Jadi dia tidak punya inisiatif atau tidak punya pengetahuan yang bisa mengupgrade kemampuan dia gitu ya. Gitu. Jadi dia hanya sudah didesain untuk sesuai dengan awalnya saja gitu ya. Jadi, nah, jika machine learning gitu ya, sebaliknya machine learning semua jika kita sudah menerapkan machine learning, itu mesinnya itu bisa beradaptasi, dia bisa mengupgrade pengetahuannya gitu berdasarkan data-data yang dilatih gitu kan, karena kita ingat bahwa dalam AI itu data memiliki peranan yang penting kan ya, sehingga itu ada di tahapan kedua di life cycle tadi, yaitu data collection ya. Jadi kita harus mengumpulkan data dulu, mengumpulkan data, kita latih ya datanya, baru bisa memodelkan mesin learningnya gitu ya. Nah, itu contoh machine learning itu dia ada di bagian mana gitu ya di dalam keilmuan mesin AI secara keseluruhan. Kemudian setelah itu ada pengembangan lebih lanjutnya lagi dari machine learning, ada di bagian dalam machine learningnya ada lagi teknologi deep learning ya. Dan ini akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya ya. Nah, inti dari sebuah machine learning ya, yaitu dia mampu belajar sendiri ya, mampu belajar sendiri tanpa harus kita kode ulang gitu ya, gitu. Nah, jadi dia bisa beradaptasi, dia bisa mengupgrade pengetahuannya berdasarkan data-data yang dilatihnya gitu ya. Seperti halnya ya namanya kecerdasan buatan kan, kita berupaya agar suatu mesin itu bisa berperilaku seperti manusia begitu kan ya, seolah-olah seperti manusia yang bisa belajar sehingga dia bisa meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuannya gitu ya. Jadi machine learning itu intinya adalah kata kuncinya ya, agar mudah diingat, itu adalah bisa belajar sendiri begitu ya, mampu belajar sendiri gitu ya, berdasarkan data-data yang diproses atau yang dilatih. Itu ya kata kunci dari machine learning supaya mudah diingatnya gitu ya. Kemudian, nah itu tadi ya, karena dia ada data ya, nah data itulah yang jadi bahan untuk machine learning bisa beradaptasi begitu ya, bisa meningkatkan pengetahuannya. Data-datanya harus dilatih ya, ada dilatih, di training gitu data-datanya, sehingga dari data-data yang sudah dilatih itu dia bisa meningkatkan pengetahuannya. Sama seperti kita kalau kita ingin mendapatkan atau menambah informasi atau pengetahuan ya, kita kan belajar ya, bisa belajarnya ya belajar itu artinya adalah memproses atau upaya untuk mengumpulkan data-data ya, itu belajar gitu. Bisa baca buku, baca koran, atau lihat
website, lihat sosial media, begitu kan. Itu adalah proses kita dalam mengumpulkan data untuk kita belajar, gitu ya. Di sini bagaimana memilih algoritma dari mesin learning, karena tadi kan banyak ya pilihan-pilihan algoritmanya ya. Namun ini di sini bisa saya singkat ya, artinya ya sesuai dengan kebutuhan aja ya. Kalian tadi sudah menentukan problem scopingnya, sudah menganalisis masalahnya apa, mengidentifikasi tujuannya untuk apa. Nah, berdasarkan itu saja ya akan dipilih algoritmanya. Dan tentu saja ada beberapa parameter yang bisa kita perhatikan ya, parameter-parameter ini gitu ya, untuk memilih algoritma yang tepat ya untuk memodelkan machine learning. Ya, tadi di awal sudah sedikit disampaikan ya bahwa machine learning ini tersegmentasi ya. Untuk saat ini yang paling umum itu terbagi menjadi dua, yaitu ada supervised learning dan unsupervised learning. Nah, apa bedanya di sini? Singkat saja ya, karena nanti di minggu-minggu berikutnya nanti kita akan bahas lebih detail, lebih komprehensif ya mengenai supervised learning dan unsupervised learning gitu ya. Ini supervised learning, algoritma yang belajar dari kumpulan data pelatihan ya, dengan membuat prediksi dan menyesuaikan jawaban yang benar ya. Itu supervised learning. Pada intinya ya sama-sama untuk algoritma agar bisa belajar gitu ya dari data-data yang diproses. Supervised learning umumnya itu menghasilkan outputnya yang lebih akurat dibandingkan yang unsupervised learning. Nah, ini kenapa? Karena supervised learning itu masih ada campur tangan kita ya, istilahnya gitu ya, masih ada, nggak dilepas sendiri gitu ya. Jadi itu supervised learning. Jadi ya bisa dikatakan terjaga, terkontrol ya prosesnya gitu, karena masih melibatkan kita manusia gitu ya sebagai pembuatnya begitu ya. Berbeda dengan unsupervised learning, itu karena dia itu tidak ada terlibatan ya campur tangan manusia, sehingga mungkin hasilnya tidak begitu akurat dibandingkan yang supervised learning ya. Ini unsupervised learning itu sebaliknya dengan supervised learning, dia bekerja sendiri ya untuk menemukan. Mungkin ini nanti akan kita pelajari di minggu berikutnya ya untuk unsupervised. Ini perbedaan lain antara supervised learning dan unsupervised learningnya ya. Tujuannya berbeda. Tadi kalau untuk klasifikasi bisa menggunakan SL, untuk clustering gunakan UL. Aplikasinya juga ya, kompleksitinya ya, unsupervised learning bisa dikatakan lebih kompleks ya dibandingkan SL. Kemudian drawbacks. Oke, kita masuk sekarang ke supervised learning. Habis waktunya? Dikit lagi, Pak. Mungkin langsung ke ini ya. Sedikit lagi aja ya, supervised learning. Ya, tipe yang pertama dalam memodelkan machine learning itu dengan supervised learning ya. Kata supervised menunjukkan bahwa kontrol ya, jadi masih memerlukan kontrol, pengawasan begitu ya, supervise ya, jadi manusia ya untuk mengontrol algoritmanya ya, sehingga dapat terbentuk modelnya ya. Itu secara singkat supervised learning. Nah, biasanya ya SL itu digunakan untuk dataset ya, untuk dataset atau data latih yang sudah memiliki label ya, ada labelnya atau kelas atau target ya. Contohnya misalnya di sini ada sebuah data ya, data bunga iris ya.
Nah, kemudian di sini ada label fiturnya ya, target fiturnya, yaitu di sini type-nya ya, jenis dari bunga irisnya. Nah, biasanya jika kalian menemukan atau mendapatkan dataset seperti ini, maka sangat cocok menggunakan supervised learning ya, gitu, karena sudah ada labelnya atau target fiturnya gitu ya, untuk ya tadi misalkan proses klasifikasinya. Jadi diklasifikasikan berdasarkan target fitur yang ada gitu ya. Itu kemudian berikutnya di sini kita sudah mendapatkan datasetnya. Nah, lalu datasetnya itu biasanya kita split, kita bagi ya, untuk keperluan data training dan untuk keperluan data testingnya ya, atau data latihnya gitu ya. Jadi kan tadi di awal kita memerlukan pelatihannya dulu ya, pelatihannya dulu datanya. Nah, baru setelah itu kita ambil sampel untuk dijadikan sebagai data testingnya ya. Ya, ada data train, ada data testing, kemudian diawasi oleh validasi. Ini contoh ya, di dalam supervised learning ada regresi dan ada klasifikasi. Regresi biasanya untuk nilai kontinu ya, misalkan prediksi nilai mahasiswa ya, prediksi harga ya. Metodenya bisa menggunakan linear regression ya, bisa menggunakan support vector regression ya, random forest dan lain. Kemudian diklasifikasi, model outputnya berupa nilai kategori ya, bisa menghasilkan sebuah gambar ya, mengklasifikasikan gambar, mengkategorikan email ya. Metodenya KNN, decision tree, naive Bayes, SVM ya. Ini kita akan coba pelajari satu contoh ya, yaitu algoritma KNN, di mana tadi digunakan untuk melakukan pemodelan klasifikasi. Ya. Ini KNN ini adalah salah satu algoritma supervised learning ya, yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan ya, mengklasifikasikan. Sini dia menggunakan konsep neighbor ya, jadi berdasarkan data terdekat gitu ya, itu neighbor, data ketetanggaannya gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah, untuk menghitung jauh dekatnya jarak antar tetangga itu bisa dengan menggunakan jarak Euclidean atau bisa juga ada Manhattan distance ya, atau mungkin kalau kalian pernah belajar aljabar linear ya dan kalkulus, itu ada yang mengenai Euclidean distance, Manhattan distance ya, dan lain-lain. Itu untuk mengukur keterdekatan antar data ya, data satu dengan data 2, seberapa nilai kedekatan ya. Itu ini menjelaskan data training ya, contoh-contoh data training. Misalkan ini data trainingnya ya, kemudian kita ingin mengklasifikasikan kira-kira data baru ini dia masuknya ke kelas apa gitu ya. Ini ada record baru, misalkan ada sebuah laptop itu dia masuknya ke jenis apa gitu ya, berdasarkan fitur targetnya tadi ya, target. Nah, ini bisa kita gunakan model KNN ya untuk memodelkan klasifikasinya. Di sini ada diagram ya untuk lebih memahami lagi cara kerja dari algoritma KNN ya, bahwa terdapat dua data berdasarkan kategori 1 dan kategori 2. Kemudian asumsikan misalkan ada sebuah data baru yang masuk. Nah, tujuan kita adalah untuk mengklasifikasikan ya, data baru ini masuk ke kategori 1 atau kategori 2 gitu ya. Bagaimana kita memodelkan data baru ini masuk ke kategori 1 dan kategori 2? Bagaimana kita mengklasifikasikannya?
Kita coba gunakan, terapkan, implementasikan algoritma KNN ya. Pertama, tentukan jumlah nilai K neighbornya ya. Nilai K ini bergantung dari sebaran datanya. Biasanya angkanya ganjil ya. Untuk nilai K ini ganjil dan tidak terlalu besar ya. 1, 3, 5 begitu ya. Itu secara defaultnya jumlah K-nya itu ganjil ya. Misalkan sini jumlah K 5 misalkan ya, secara default. Setelah menentukan nilai K-nya, lalu tentukan tetangga terdekatnya. Ya, kalau kita lihat di gambar ini ya, di gambar ini kita bisa melihat ya bahwa titik-titik terdekat dari data baru ini adalah ada di sebaran ini nih ya, yang warna merah yang dilingkari ini, yang warna hijau yang dilingkari ini. Kalau kita lihat secara gambar ya, secara gambar seperti ini. Kita akan peroleh 5 tetangga terdekat dari titik data baru yang tadi kita inputkan. Langkah berikutnya kita lakukan voting ya. Lakukan voting terhadap titik-titik yang tadi terdekatnya atau tetangganya ya, tetangganya dengan data yang baru. Nah, ini kalau kita lihat secara gambar di sini ya. Misalkan kita ambil untuk di kategori 1 kita ambil yang terdekatnya ada 3 dan di kategori 2 yang terdekatnya ada 2 gitu. Karena tadi kita sudah menentukan di awal nilai K-nya itu berapa? 5 ya, nilai K-nya 5. Sehingga kita ambil sebanyak 5 data tetangga terdekatnya dengan data baru ya, dengan data baru. Sehingga kita ambil ya kategori 1 didapat sebanyak 3 dan kategori 2 didapat sebanyak 2 ya. Jadi sesuai dengan nilai K-nya gitu ya. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya? Berarti pada spesiesnya itu nilai itu jarak yang dekat. Ini kan masih secara gambar ya. Nanti dihitungkan dengan menggunakan metode Euclidean distance tadi. Itu dihitung jarak antara data baru dengan setiap data ini. Semuanya dengan semua data. Kalau kita lihat secara di gambar ini kan bisa langsung kita menentukan ya, oh ini dekat nih, ini dekat gitu. Tapi kalau dihitung kan belum tentu ya, belum tentu gitu. Nah itu penggambarannya gitu ya, penggambarannya untuk menentukan data-data yang terdekat ini tuh ya, itu yang mana gitu yang terdekat. Nanti dihitung dengan menggunakan metode tadi ya, Euclidean distance, Manhattan distance. Nah itu saya kira contoh kasus ya penerapan algoritma KNN dalam mengklasifikasikan sehingga kita bisa mengembangkan sebuah model machine learning untuk mengklasifikasikan data begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada saya kira berarti cukup jelas ya. Kalau cukup jelas kita akan lakukan latihan ya. Latihan ada di buku halaman 35 ya, di buku referensi. Nanti kalian bisa lakukan latihan ya, bagaimana menerapkan algoritma KNN ini dalam pengembangan model machine learning. Kita cukupkan untuk materi hari ini. Untuk tugas dan latihan-latihan sudah saya upload di Spot, jadi bisa dicek di Spot ya, di Spot ya. Perhatikan batas deadline-nya ya, jangan sampai terlambat ya dalam submit latihan-latihan dan tugas-tugas. Gitu. Dan jangan lupa juga baca buku referensinya ya, buku referensinya untuk menambah materi-materi ya. Belajar materi-materi penguatan materi lainnya. Kita akhiri kelas hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.